Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat Paskah. Kita sudah menikmati kemenangan bersama Kristus. Ya, pagi hari ini eh, seperti kemarin kita sudah dengar semua firman yang luar biasa di hari Jumat Agung yang disampaikan Pastor Oscar. Kita dibebaskan dari setiap kutuk dengan kematiannya. Ada hukum pertukaran yang kita digantikan oleh Kristus yang sangat mengasihi kita. Dan minggu kemarin ada kebangkitannya yang membangkitkan kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan tentang dewasa di dalam Kristus atau kedewasaan rohani kita. Banyak anak-anak Tuhan atau kita yang sampai hari ini belum dewasa. Arti dewasa, pengenalan akan Kristus yang memenuhi kehidupan setiap kita, pengalaman pribadi, perjalanan bersama Dia yang mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kekristenan bukan sekedar teori, tetapi kekristenan adalah praktek di lapangan atau kenyataan kehidupan kita sehari-hari yang kita menyatakan iman kita kepada Kristus sehingga orang bisa melihat bagaimana kita diubahkan oleh Dia. Kehidupan kita berubah dari kehidupan kita yang lama menjadi kehidupan yang baru. Nah, kadang-kadang kita tidak siap untuk menghadapi ini semua. Kita masih seperti kanak-kanak. Kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai apa. Padahal kita sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Bertahun-tahun kita ikut Yesus. Tapi kita tidak bisa menempatkan kita untuk menjadi orang-orang yang struggle. Orang-orang yang kuat di dalam Dia. Nah, untuk itu pagi hari ini kita buka dulu di dasar ayat firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama. Kita buka bersama di Ibrani 5, ya, Ibrani 5 ayatnya yang ke-11 ya Bapak Ibu. Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai 14. Saya akan bacakan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Firman-Nya berkata, Bapak Ibu semua, bahwa seharusnya kita sudah menjadi pengajar. Seharusnya kita mengajar, memuridkan dengan kedewasaan kita di dalam Kristus. Tetapi kita tidak melakukan karena kita merasa masih kanak-kanak. Kita tidak mau didewasakan di dalam Tuhan, tidak mau diajar. Bahkan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang seharusnya itu bisa membangun kehidupan kita. Kedewasaan rohani itu tandanya kita mengerti benar maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu semua. Kita senantiasa step by step kehidupan kita diangkat oleh Dia. Kita menjadi manusia yang baru, ya, bukan manusia yang statis. Karena kekristenan yang statis itu yang tidak bertumbuh, Bapak Ibu. Ada ciri khas orang-orang yang statis. Orang-orang yang jadi kanak-kanak belum dewasa rohani. Yang pertama statis, kehidupannya tidak bertumbuh, ya, lari di tempat. Kalau saya katakan Kristen treadmill, lari sepertinya lari tapi di tempat, nggak bergerak, ya, sehingga dipenuhi oleh kedagingan yang kuat, kehidupan daging yang kuat, nggak ngerti apa arti kehidupan roh, sudut pandang rohani kita kepada Kristus yang memimpin kehidupan kita. Nah, itu yang sering kita hadapi sampai hari ini, kehidupan kita yang statis. Naik sepeda juga sepeda statis gitu ya. Beda sama Pastor Mora, setiap hari sepeda tapi keliling-keliling kota mendoakan Semarang ya, ketemu sama orang, berdoa atas kota Semarang sambil olahraga ya Pastor Mora. Nah, itu akan menjadi berkat. Yang kedua, kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita secara emosi.
Kita masih dibelenggu oleh emosi, egois, mementingkan diri sendiri. Padahal dikatakan kita harus memperhatikan satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Tantangan-tantangan dalam kehidupan kita tidak memancar dari kemenangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Karena kalau ada tantangan, kita lari, kita sembunyi, kita bahkan tidak berani menghadapi, jadi pecundang, bukan pemenang. Nah, itu yang seringkali terjadi sehingga pancaran kuasa Allah itu tidak bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Orang tidak bisa melihat demonstrasi Allah dalam kehidupan kita. Karena kita selalu sembunyi ketika ada tantangan atau rintangan. Egois, dan yang kelima, kita tidak teruji, Bapak Ibu. Yaitu tadi, karena kita tidak berani menghadapi apa yang ada di depan kita. Kita selalu lari. Tapi bedanya dengan orang yang dewasa rohani, kerohanian kita itu terus bertumbuh. Ya, kita antusias, roh kita menyala-nyala di dalam Dia. Tidak pernah kendor, tidak pernah kita malas untuk melayani Tuhan. Bahkan jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti saat ini, ketika ibadah sudah berubah jadi dari online jadi offline, banyak orang yang sudah dalam keadaan zona nyaman. Padahal kita harus datang ke rumah Tuhan. Bukan hanya untuk beribadah kepada Tuhan, tapi kita juga harus saling mengisi satu dengan yang lain. Memperhatikan satu dengan yang lain, diperlengkapi. Itu yang menjadi ibadah kita itu, kedewasaan rohani kita bertumbuh ketika kita bertemu dengan rekan-rekan sekerja, jemaat Tuhan yang lain, saling mengisi satu dengan yang lain, memperhatikan. Itulah yang menjadi kita lebih dewasa lagi dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, buah kita dilihat, Bapak Ibu. Buah kita dilihat oleh sekeliling kita. Orang bisa melihat perubahan dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat, kita bisa menjadi pancaran kasih Allah, dirasakan orang, ya. Jadi kalau ketemu kita tuh orang seneng, diberkati, kita doakan yang sakit sembuh, yang lemah kita semangati jadi semangat. Itulah tugas kita. Yesus berbicara melalui kita untuk kita menjangkau banyak jiwa. Dan yang ketiga, kita mengerti tujuan hidup kita di dalam Tuhan, ya. Kita memiliki keputusan yang tepat. Apa itu arti keputusan yang tepat? Keputusan yang tepat kita mengikut Yesus, mengambil keputusan kita berserah kepada Dia. Itu keputusan yang tepat. Karena bukan egosentris kita yang berbicara atau kedagingan kita, tapi kita butuh Yesus untuk membangun kehidupan kita, mengubahkan kita. Satu kata dari Yesus bisa mengubahkan kita, Bapak Ibu. Dulu saya orang yang sulit untuk berubah. Siapapun yang menasihati saya, tidak pernah saya dengar. Saya sambil lalu gitu ya Bapak Ibu. Saya dulu orangnya istilahnya boleh dikatakan eh, kaku gitu ya. Tapi ketika ada jamahan dari dia, satu kata itu mengubahkan saya. Dia membangun kehidupan saya khususnya secara pribadi dari manusia lama menjadi manusia baru. Ketika apa? Ada respon kita untuk membuka hati kita, untuk diubahkan. Kita akan menerima makanan-makanan yang keras, bukan makanan yang lunak saja, supaya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Posisi kita sebagai apa? Kalau kita sebagai pekerja, berdirilah sebagai pekerja. Kalau kita sebagai tentara, berdirilah sebagai tentara. Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita sebagai pemimpin, berdirilah sebagai pemimpin. Jadi orang bisa melihat bagaimana integritas kita di dalam Tuhan, dalam kehidupan, dalam pelayanan, apapun bisa menjadi figur atau buah yang bisa dirasakan atau dinikmati orang. Banyak orang yang tidak bisa melihat dalam kehidupan kita karena kita selalu tidak berfokus pada Tuhan. Sedikit-sedikit ada masalah, runtuh. Sedikit ada masalah, mundur daripada Dia. Padahal kita seperti naik jet coaster, Bapak Ibu. Kalau kita naik jet coaster, coba Bapak Ibu kalau kita pergi naik jet coaster, kita pastikan bahwa alat itu aman. Rodanya, cengkramannya kuat. Kita duduk di alat yang bagus gitu ya, pakai sabuk pengaman. Ketika jet coaster jalan, kita diombang-ambingkan dengan liku-liku yang tajam dan curam, turunan yang curam. Kita memang teriak, tapi kita nggak takut kalau itu jatuh. Tapi justru ada keasikan.
Ketika kita teriak, ada yang sesuatu yang lepas dari jiwa kita atau tekanan kita bisa bebas, kita bisa teriak sekeras-kerasnya dan setelah itu lega gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita yakin kita nggak bakal jatuh, kita nggak bakal tuh terpelanting karena ada sabuk pengaman. Nah itu sama seperti kehidupan kita Bapak Ibu. Kita di dalam Yesus pasti kita aman. Ketika ada lekuk-lekuk atau perjuangan atau tantangan dalam kehidupan ini, ingatlah Yesus menyabui kita, memegang kita, ya, supaya kita apa? Dewasa untuk menghadapi apa yang di depan kita. Hidup dalam berkemenangan, itu yang pasti. Kita pasti menang. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu semua, kita dihadapkan untuk terus maju dalam Kristus, dalam Tuhan. Firman-Nya berkata, telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Juga hal itu ditegaskan sekali lagi Bapak Ibu oleh Rasul Paulus berkata bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kehidupan kita sudah tidak dikuasai oleh kedagingan, tapi kita memiliki sudut pandang atau kacamata rohani. Apa yang kita hadapi ini justru kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Itu yang artinya kita dewasa, Bapak Ibu. Kita boleh Tuhan berbicara dengan bukan hanya ketika kita enak, tapi justru ketika kita dalam zona nyaman, kita justru kendor. Kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Banyak didapati seperti itu. Itu yang saya katakan masih kanak-kanak. Padahal seharusnya di dalam kondisi apapun kita tidak boleh terpengaruh. Iman kita kepada Dia, sudut pandang kita kepada Dia, pengandalan kita kepada Yesus. Itu yang namanya kita dewasa. Dalam keadaan terhimpit, sakit, atau tekanan yang berat, kuasanya sempurna atas kita. Tapi saat ini, kadar itu kadang-kadang kacau. Ketika kita dalam zona nyaman, hilang itu semua. Kita dikalahkan oleh namanya yang dunia tawarkan dalam kehidupan. Ketika kita punya segalanya. Tapi kita lupa bahwa Yesus memberikan itu bukan untuk kita pribadi, Bapak Ibu. Tapi ada tujuan Allah yang ingin dinyatakan lewat segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Dewasa untuk memperhatikan. Dulu kita diajar, sekarang kita mengajar. Dulu kita diberi, sekarang kita memberi. Itu yang namanya pertumbuhan. Ada pertumbuhan, ada pergerakan. Tidak stagnan, tidak statis. Ada kegerakan-kegerakan yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan pagi hari ini, contoh yang luar biasa, kita bersama-sama berdoa, memberi waktu kita, berdiri sebagaimana kita ada. Siapa kita yang seharusnya kita berdiri di hadapannya? Kita adalah tentara Tuhan, pasukan, alatnya yang dipilih, dipakai. Pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Kita satukan hati kita. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan sebuah visi yang luar biasa. Visi yang besar, amanat agung yang Tuhan sudah percayakan buat kita semua, Bapak Ibu. Kita bergerak, tidak boleh berhenti. Tidak ada yang sanggup menghentikan kita. Terus maju, bangkit, dan bersinar, Bapak Ibu. Kedewasaan rohani, kedewasaan di dalam Kristus, kita terima, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita semangat dalam doa, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita, pengandalan kita akan Bapa kita yang selalu menyertai, seperti kita juga mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Setiap laku apapun dalam kehidupan kita, awalilah bersama Dia. Dia yang menuntun kita setiap hari. Mari kita berdoa.